Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Aisyah MPD dan Ibu Bese Qurani SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kejuruan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Peran Pendidikan Kejuruan. Perkenalkan, nama saya Hilmia, adapun teman kelompok saya yaitu Miftahul Sada, Andi Adriana Sofian, dan Reski Amalia Wahab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Amalia Wahab, NIM 210208502022 akan membacakan materi yaitu mengembangkan SDM dalam perspektif pendidikan kejuruan. Pendidikan harus mencerminkan proses memanusiakan manusia dalam arti mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Hari Sudrajat 2003 mengemukakan bahwa muara dari suatu pendidikan, apakah itu pendidikan yang bersifat akademik ataupun pendidikan kejuruan. Tujuan pendidikan kejuruan yaitu pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Materi selanjutnya yaitu landasan penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Yang pertama, asumsi tentang anak didik. Pendidikan kejuruan harus memandang anak didik sebagai individu yang selalu dalam proses untuk mengembangkan pribadi dan segenap potensi yang dimilikinya. 2. Konteks sosial pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan berkembang sesuai dengan perkembangan tuntunan masyarakat melalui 2 institusi sosial. Yang ketiga yaitu dimensi ekonomi pendidikan kejuruan. Hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan kejuruan secara konseptual dapat dijelaskan dari kerangka investasi dan nilai balikan value of return dari hasil pendidikan kejuruan. Yang keempat yaitu konteks ketenaga kerjaan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan harus lebih memfokuskan usahanya pada komponen pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan potensi manusia. Selanjutnya, substansi pendidikan kejuruan infografik. Yang pertama yaitu orientasi atau orientation. Yang kedua dasar kebenaran atau justifikasi atau justification. Yang ketiga fokus. Yang keempat standar keberhasilan di sekolah atau in-school success standards. Yang kelima standar keberhasilan di luar sekolah out of school success standard. Keenam, hubungan kerjasama dengan masyarakat school community relationship. Yang ketujuh, keterlibatan pemerintah pusat, federal involvement. Yang kedelapan, kepekaan atau responsif. Yang kesembilan, logistik. Dan yang terakhir, pengeluaran, expense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adriana Sofian dengan NIM 210285502025. Akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu kurikulum pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Yang dua, pendidikan kejuruan didasarkan atas kebutuhan dunia kerja. Dan yang ketiga, fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang keempat, penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta didik harus pada hands-on atau performance dalam dunia kerja. Yang kelima, hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci keberhasilan pendidikan kejuruan. Yang keenam, pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Yang ketujuh, pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada learning by doing. Yang ke-8, pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktek sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Fungsi pendidikan kejuruan. Yang pertama, menyiapkan siswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, menyiapkan siswa menguasai IP
TKS. Yang ketiga, menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja produktif. Perlunya tenaga terampil menurut Wardiman 1998. Yang pertama, tenaga terampil adalah orang yang terlibat secara langsung dalam proses produksi barang maupun jasa. Karena itu, menduduki peranan penting dalam menentukan tingkat mutu dan biaya produksi. Yang kedua, persaingan global berkembang semakin ketat dan tajam. Tenaga kerja terampil adalah faktor keunggulan menghadapi persaingan global. Yang tiga, orang yang memiliki keterampilan memiliki peluang tinggi untuk bekerja dan produktif. Yang keempat, tenaga kerja terampil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industrialisasi suatu negara. Yang kelima, kemajuan teknologi adalah faktor penting dalam meningkatkan keunggulan. Dan yang keenam, semakin banyak warga suatu bangsa yang tidak terampil, maka semakin tinggi kemungkinan pengangguran yang akan menjadi beban ekonomi negara yang bersangkutan. Terima kasih. Itulah materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sada, NIM 21020850230. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Klasifikasi tenaga kerja, yaitu terdapat 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Materi selanjutnya yaitu proses pendidikan tenaga kerja terampil. Yang pertama, wawasan masa depan. Yang kedua, wawasan mutu. Yang ketiga, wawasan keunggulan. Yang keempat, wawasan profesionalisme. Yang kelima, wawasan nilai tambah. Dan yang keenam, wawasan efisiensi. Berikutnya, komponen dalam sistem pendidikan kejuruan meliputi 1. Siswa, 2. Guru, dan yang ketiga, stakeholder. Komponen dalam sistem pendidikan kejuruan yang kedua yaitu software yang meliputi kurikulum, program, dan manajemen. Komponen dalam sistem pendidikan kejuruan yang ketiga yaitu hardware yang meliputi laboratorium, bengkel, dan surprise. Ciri sekolah yang telah berhasil menyelenggarakan MBS disampaikan Weston 2007. Upaya peningkatan peran serta komite sekolah masyarakat atau DUDI untuk mendukung kinerja sekolah. Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar atau kurikulum, bukan kepentingan administrasi saja. RIPS dan RAPS yang disusun bersama yayasan komite masyarakat dipajangkan dan mudah diakses akan menciptakan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan. Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Ciri sekolah yang telah berhasil menyelenggarakan MBS disampaikan Weston. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme personil sekolah upaya. Yang kedua, meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang. Yang ketiga, adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah, misal kepala sekolah, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan lainnya. Yang kelima, adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah. Peran kerjasama antar lembaga atau institusi dalam penyelenggaraan sekolah membutuhkan peran serta masyarakat seperti tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54
bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Itulah tadi serangkaian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.